Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, quick update on Bitcoin. Jadi saya posisinya di sini udah lumayan ya sedikit mengantuk teman-teman. Jadi saya bakal kasih update cepat aja buat teman-teman sekalian supaya nggak ketinggalan informasi seputar Bitcoin, apalagi yang tentunya following channel saya pasti pengen tahu update-nya. Kemarin kita udah sempat ngasih informasi ya. Ini quick update banget, penting banget, urgent. Kenapa saya katakan cukup urgent? Karena harusnya ngasih tahu ke teman-teman ya, istilahnya untuk sabar, jangan FOMO dan waiting for the pullback. Saya sempat ngelihat ada beberapa nice comment, ada teman-teman yang istilahnya malah entry long ya. Entry long itu setelah dia pullback, which is bagus karena memang kita kemarin itu terakhir ngebahas di 23.500 akan menjadi potensi area yang akan divisit oleh si Bitcoin, dan rupanya so far at least sesuai ekspektasi kita lah ya. Jadi setelah kemarin kita update dari posisi harga di sini, ini saya extend sedikit jadi biar chartnya lebih kurang mirip-mirip ya teman-teman dengan kondisi kemarin ya. Next candle seperti ini, lalu waktu kemarin kita update itu posisinya pada saat market seperti ini, dan memang ekspektasi kita adalah kita bisa ngelihat dia pullback dulu ke wave 2 before dia decide ya. Di sini saya sampaikan, jadi kita perlu perhatikan juga di wave 2 ini akan menjadi sebuah potensi untuk area supportnya. Kalau misalkan dia turun agresif harusnya jangan di long, tapi kalau misalkan dia turunnya cenderung korektif atau mungkin cenderung santai like you see kemarin, itu kita bisa lihat ya dia turunnya lumayan berproses, and then kita mulai ngedapetin reaksi, dan ini precisely di kisaran level Fibo 38,2% yang seperti kita bahas kemarin, yaitu di kisaran area $23.500 ya. Ini sedikit update aja ya, mungkin sedikit naik turun dikit lah kisaran range price tersebut, dan after that kita ngelihat market itu bergerak dengan cukup impulsif, testing terhadap area resistance terbarunya, dan potential target yang saya tandain itu adalah di kisaran area $24.900 ya lebih kurangnya, dan tadinya itu nyampe tipis banget dekat-dekat area tersebut, kemudian kita mendapatkan rejection, dan harusnya kalau dilihat-lihat guys, posisi saat ini tuh harusnya bagian dari pullbacknya juga. Cuman yang perlu diantisipasi adalah ini lumayan agresif kalau menurut pandangan saya ya. Jadi di sini kita bisa lihat dia turunnya itu lumayan agresif. Cuman tentu saja di sini kita bisa bertahan karena memang di range price ini pun kita mendapati area resistance yang cukup strong sebelumnya, dan harusnya sih di sini sekarang act as support ya. Jadi di sini resistance untuk wave 1, dan harusnya di sini potensi jadi support untuk potensi wave 4-nya. Kalau misalkan demikian, ini adalah potensi wave 4 kita. Lantas bagaimana next potential targetnya? Nah, untuk potential target kita bisa ukur menggunakan Fibonacci extension juga. Jadi di sini saya hapus dulu supaya teman-teman bisa lihat lebih clear. And then saya akan tarik dari wave 1, and then kita tarik ke potential pullback di wave 4, dan harusnya potensi target untuk wave 5 itu setidaknya akan berada di kisaran range price $25.541. Nah, ini menurut saya cukup possible untuk terjadi atau untuk dicapai. Kenapa? Karena teman-teman kalau misalnya masih ingat, kita kemarin itu ada sempat bahas ya tentang sebuah trendline yang terbentuk di time frame 4 jam, dan trendline tersebut itu betul-betul bereaksi untuk pergerakan terakhir si Bitcoin di kisaran 24.900 tadi sore ya harusnya ya, atau sore menjelang malam ini ya, kira-kira sekitar jam 7 malam gitu. Jadi kita mendapatkan reaksi di sana untuk time frame 4 jamnya, basically kita ke reject di situ, dan sekarang proses kita menurut saya itu mencangkup testing terhadap trendline yang terbentuk di tanggal 30 Juli ya, kemudian di highest untuk tanggal 8 Agustus, dan terakhir di highest untuk tanggal 10 Agustus sebelum dia terakhir berhasil untuk di breakout, dan harusnya ini prosesnya adalah break and retest ya. Kalau misalnya kita bisa holding di atas area ini harusnya cukup positif untuk kita ngelihat si Bitcoin bisa naik ke kisaran 25.400-an tadi ya. Sebetulnya sih kalau misalkan ini saya ada sedikit adjustment ya. Kalau misalkan kalian mau adjust juga, ini juga bisa. Kita bisa lihat di sini ada highest point ya guys, yang sedikit lebih tinggi. Jadi saya bisa aja adjust ini agak lebih di atas, kira-kira seperti ini. Which is ini jadi istilahnya jadi sesuai ya dengan yang tadi kita sempat bahas pada chart sebelumnya. Ini sorry saya adjust lagi biar lebih rapi. Untuk chart sebelumnya kita sempat bahas adalah potensi target di $25.500, dan kalau kita lihat di sini ini bagian atasnya harusnya di kisaran 25.200 sampai $25.250 ya, lebih kurangnya di range price tersebut.
menurut saya sih tipis-tipis lah guys ya. Jadi kita nggak harus kaku juga, karena balik lagi menurut saya ini adalah sebuah area. Jadi bisa aja nanti dia naik lumayan signifikan di time frame 4 jam, itu buntutnya panjang ke atas ya, untuk ngetes sampai kisaran 25.500, tapi kemudian pada time frame hourly-nya atau tepatnya di time frame 1 jamnya ya udah gitu loh. Prosesnya pasti akan mencangkup pergerakan seperti ini ya, sebelum di akhirnya betul-betul turun untuk potential ABC korektif mungkin untuk time frame yang di lebih besar gitu ya. Nah, pada intinya sih kalau menurut saya, berdasarkan pandangan saya saat ini kalau misalnya Bitcoin bisa bertahan di atas trendline, kemudian dia juga bisa bertahan di atas area Fibo 50% dan juga 61,8% dari penguatan si wave 3, ini harusnya so far so good gitu loh. Kita masih bisa jadikan itu sebagai pijakan untuk si Bitcoin ngejar ke area yang lebih tinggi. Nah, plus hari ini itu sebetulnya saya sempat inform ke teman-teman juga di Advance Group ya, sebetulnya ini consideration dari saya. Mungkin bisa buat jadi bahan pembelajaran dari teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin ini kan sebenarnya ekspektasi saya targetnya itu masih lebih tinggi ya, masih sampai potensi di kisaran $26.000. Cuman kita udah ketahan nih di kisaran trendline yang terbentuk di time frame 4 jam ini. Jadi sebetulnya kalau misalkan teman-teman yang ada pertimbangan lagi ongoing position, pada saat dia ngetes di kisaran area tersebut, terus kita lihat dia naiknya sudah mulai terbatas ya, kemudian dia naiknya udah mulai terbatas dan kita lihat progres koreksinya itu lumayan signifikan. Nah, by the time situasi ini terjadi, sebetulnya sih bijaknya adalah kita bisa pertimbangkan untuk close position terlebih dahulu. Dalam arti close position mungkin nggak full position, kita bisa aja close cuma 50% atau mungkin ya kalau saya sih terakhir saya close 75% dan ada rencana untuk re-enter lagi kalau misalkan si Bitcoin di sini bisa maintain di atas area tersebut ya. Jadi mungkin aja ngebentuknya kayak semacam pin bar. Habis itu pelan-pelan kita lihat market strukturnya di time frame yang lebih kecil. Mungkin saya akan munculkan di chart yang terpisah aja biar teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Ini adalah pertimbangan saya ya. Jadi kalau kita lihat di sini time frame 15 menit, seandainya ya kita ngelihat di sini ada perubahan pergerakan ya. Kalau kita lihat kan di sini ini sebenarnya dia udah mulai tertekan ya. Bridge itu sudah terjadi pada kisaran area 24.000. Jadi kalau saya slide ini sedikit ke samping sini, ini sudah terjadi bridge lagi. Oke. Wait a second guys. Ya, ini udah terjadi bridge lagi. Wait a second, saya munculkan aja ya. Udah terjadi bridge lagi untuk bagian bottomnya, dan sekarang itu sebetulnya kita bisa katakan ini lagi ongoing maintain lah di atas area lowest-nya ya. Dan area ini seperti yang tadi kita sampaikan, itu sebelumnya merupakan area yang punya history. Jadi ini bisa dijadikan sebagai sebuah pijakan lah untuk si Bitcoin ini kembali terpantul atau rebound. Nah, di sini saya akan lebih prefer katakan ini adalah area support ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalkan si Bitcoin itu mampu untuk breach dari kisaran area ini, nah ini harusnya udah menjadi indikasi awal kembali market di mana ada potensi Bitcoin itu bisa kembali ongoing bullish lagi ya. Jadi ini adalah menjadi perhatian khusus untuk saya saat ini perhatikan, dan tentu saja kalau misalkan saya re-enter atau saya averaging, mungkin di situ yang akan menjadi pertimbangan saya untuk re-enter ya. By the time marketnya itu berhasil breakout dari sini, itu artinya sudah dapat konfirmasi bahwa bullishnya kemungkinan udah mulai kembali. Kemudian kita tunggu pullbacknya untuk melihat bagaimana prosesnya, apakah di sini terkonfirmasi menjadi sebuah higher low untuk potensial arah yang lebih tinggi. Jadi itu adalah sebuah pertimbangan yang harus dilihat dulu sebelum kita decide untuk enter ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, time frame daily sendiri asalkan dia bisa close di 24.500 aja menurut saya itu udah bagus sih. Karena kita udah berhasil close dari highest beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya di tanggal 28 Juli 2022. At least closing time frame daily dengan body candle itu akan menjadi lebih firm, lebih kokoh supaya Bitcoin itu bisa lebih terkonfirmasi. Sehingga teman-teman kalau misalkan ada outlook yang mungkin lagi ongoing dipantau ya, di sini maybe saya personally ada AXS, saya juga ada Matic, lagi lihat 1 inch juga ongoing position, terus Zilliqa juga saya ongoing position. Ini yang seperti saya share terakhir di Telegram ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan ada idea yang pengen dibahas, boleh banget ya informasiin
mungkin di kolom komentar, nanti saya akan coba lihat kira-kira mana mungkin yang kelihatannya minatnya lumayan banyak gitu. Jadi akan saya pertimbangkan untuk update altcoin berikutnya. I think that's it. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.